Seperti komunikasi, teori juga sudah didefinisikan dengan sangat banyak cara. Untuk memudahkan diskusi kita selanjutnya, kita memandang komunikasi sebagai proses pertukaran gagasan antar pihak untuk saling memahami dalam upaya mencapai tujuan bersama. Sementara teori, kita definisikan sebagai pernyataan pola hubungan antar konsep atau antar variabel yang dapat menerangkan peristiwa relevan yang telah dan akan terjadi. Jadi, teori berguna untuk menerangkan peristiwa yang sudah terjadi, meramal peristiwa yang belum terjadi, dan karenanya mengendalikan peristiwa yang akan terjadi. Misalnya, ada yang berteori bahwa tanpa kacamata, kakek lebih sulit membaca daripada cucunya. Nah, teori itu dapat menerangkan mengapa kakek sudah sering salah baca petunjuk pemakaian obat. Ya, teori itu juga dapat dipakai untuk meramal bahwa bila tidak dibantu anak atau cucunya, seorang kakek mungkin akan salah memahami cara memakai obat. Maka dengan teori itu, kita bisa mengendalikan kesalahan baca para kakek, memperkecil kemungkinan salah penggunaan obat, dengan memperbesar tulisan petunjuk pemakaian obat. Pembandingan antara teori dengan suatu peristiwa yang diterangkan atau diramalkannya disebut penelitian. Penelitian dilakukan dengan pendekatan objektif atau subjektif. Penelitian objektif juga disebut penelitian empiris atau penelitian positivistik. Penelitian objektif berasumsi ada kebenaran mutlak. Ada hubungan sebab akibat yang tidak bias, yang pasti. Misalnya bahwa huruf ukuran besar lebih mudah dibaca daripada huruf ukuran kecil. Manusia dipandang sebagai produk alam yang kurang lebih seragam. Nah, kalau penelitian subjektif, yang juga disebut sebagai penelitian interpretif atau penelitian humanis, ini berasumsi bahwa manusia adalah subjek bebas. Misalnya, makna pesan komunikasi bergantung pada orangnya. Kebenaran tidak tunggal. Misalnya, mana yang lebih menarik? Tulisan berwarna merah atau tulisan berwarna biru? Bergantung pada orangnya. Subjektif. Kebanyakan pendekatan penelitian berada di antara objektif dan subjektif. Tetapi sebagai bidang sosial, penelitian komunikasi selayaknya tidak meninggalkan pendekatan subjektif. Penelitian juga dapat dibagi menjadi penelitian murni dan penelitian terapan. Penelitian murni menghasilkan teori nomotetik yang manfaatnya belum cukup jelas. Misalnya bahwa pikiran manusia dapat dialihkan ke dalam gawai secara elektronis. Sedangkan penelitian terapan menghasilkan teori yang dapat langsung digunakan. Misalnya bahwa generasi muda lebih banyak mendapatkan informasi melalui gawai daripada melalui media konvensional, seperti televisi, surat kabar, radio, sebagainya. Teori komunikasi juga dapat dibahas menurut beberapa dimensinya. Dimensi pertama adalah asumsi filosofis yang berkenaan dengan epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Epistemologi membahas bagaimana manusia mendapat pengetahuan, apakah dari pengalaman sendiri, atau dari orang lain, atau hasil proses berpikir. Bagaimana kita tahu bahwa tangan kanan lebih baik daripada tangan kiri misalnya? Ontologi berbicara tentang hakikat,
tentang kebenaran hal-hal yang kita ketahui. Apakah penggunaan tangan kanan merupakan bawaan atau pengaruh lingkungan? Aksiologi membahas baik buruknya pengetahuan kita. Apakah tangan kanan memang lebih baik daripada tangan kiri? Apakah persuasi dalam periklanan merupakan sesuatu yang baik? Ini berkaitan dengan etika penelitian. Dimensi kedua adalah konsep-konsep teori. Ini mengenai kejelasan konsep-konsep yang dinyatakan dalam teori dan kesaling terhubungan antara mereka. Ya. Kalau teorinya mengatakan bahwa kebanyakan orang tua sulit membaca tulisan kecil, maka perlu dijelaskan apa yang dimaksud orang tua, apa yang dimaksud membaca, apa yang dimaksud sulit, dan apa yang dimaksud tulisan kecil. Okay. Dimensi ketiga adalah keterangan teori. Di sini teori menerangkan kausalitas, hubungan sebab akibat antar konsep. Misalnya, karena tua, orang menjadi sulit membaca. Bukan karena sulit membaca, maka orang menjadi tua. Begitu kan? Nilai suatu teori terletak pada 5 aspek. Yang pertama, kelayakan epistemologinya, ontologinya, dan aksiologinya. Penelitian biasanya tidak menyatakan ketiganya secara eksplisit, tapi secara implisit. Yang kedua, heurisme, bahwa teori itu dapat mendasari munculnya gagasan-gagasan atau teori-teori baru. Yang ketiga, keabsahan hubungan antar konsep dan generalisasinya. Yang keempat, parsimoni atau kesederhanaan nalar. Yang kelima, keterbukaan untuk diuji dan disanggah. Komunikasi merupakan proses kompleks yang melibatkan banyak faktor dan dapat ditinjau dari banyak perspektif. Karena itu, setiap teori komunikasi menerangkan hanya sebagian dari proses komunikasi. Kita, sebagai ahli komunikasi, perlu terbuka pada berbagai perspektif teori.